Bab 055. Sakit bang. Begitulah pertanyaan polos yang Romeo lontarkan saat membantu Faris mengobati luka itu. Faris meringis, bukan lagi. Bahkan sekarang rasa berdenyut di luka itu semakin menjadi. Kenapa si abang nggak nginap di rumah sakit aja? Romeo terus mengutarakan apa yang ada di dalam kepalanya. Sahut Faris singkat. Karena otaknya memang tidak terpikir untuk mengurai jawaban saat itu. Romeo mendesisi karena sebal Faris tidak menjawab pertanyaannya. Faris tahu itu, tapi mau bagaimana lagi? Jangankan luka-luka ini bahkan kepalanya pun tak kalah berdenyut seolah rasa sakit itu juga mengalir sampai ke atas kepalanya. Bang, lesu, tanya Romeo kemudian. Dan, Faris hanya mengangguk. Kamu itu jangan banyak tanya deh. Kayak nggak ngerti aja orang lagi kesakitan. Mami yang baru saja dari ruang dapur pun nimbrung dan duduk bersama mereka. Romeo, udah sana siap-siap. Perintah Mami Miska pada putranya. Saat itu jam menunjukkan pukul 5.30 pagi. Dan semalam Faris hanya mendapatkan sedikit waktu tidur untuk dirinya. Pil dari dokter yang seharusnya membuat dirinya tertidur lebih lama. Rupanya tidak terlalu mempan untuk dirinya, beban pikiran yang pasti yang menjadi penyebabnya saat ini. Riz, tadi mama kamu telepon, nanti kamu dijemput dan akan dirawat di rumah sakit. Ujar Mami kemudian. Faris menggeleng. Nggak usah Mi, ucap nafas yang memberat itu. Mami paham soal penolakan itu. Kamu nggak dengar penjelasan dokter semalam. Lebih baik kamu mendapat perawatan di rumah sakit. Mami kembali merasai kening Faris. Masih panas. Lihat, kamu juga demam Faris, lanjut Mami lagi memberikan pengertian. Tak selang berapa lama, terdengar suara mobil yang memasuki halaman rumah. Mami tak perlu banyak curiga siapa gerangan yang datang saat itu. Lantas benar saja, Mama Adele yang memang pertama kali melangkahkan kaki masuk ke dalam langsung menghampiri. Mama Adele mendudukkan diri di samping Faris. Ia tatap wajah putranya yang memucat dengan keringat di pelipis yang mengucur deras itu. Ya Tuhan, dada Mama Adele begitu sesak, wanita parubaya itu pun mengaliri wajahnya dengan derai air mata. Masih sakit? Itulah pertanyaan Mama Adele yang pertama kali keluar saat menatap putranya. Luka-luka yang dibalut perban dan memar di tubuh Faris mampu membuat air matanya semakin mengalir. Faris menggeleng pelan. Respon tubuhnya bertolak dengan apa yang ia rasakan. Entahlah di saat begini pun ia masih ingin berpura-pura kuat di depan Mama Adele. Mama Adele memeluk Faris dan mengusap kepalanya pelan-pelan. Maafin Mama ya, harusnya Mama dengerin kamu malam itu. Harusnya Mama bujuk kakek supaya kamu bisa keluar. Nggak apa-apa Ma, lagian lukanya juga nggak seberapa. Sahut Faris lagi, tetap mencoba terlihat kuat di depan sang mama. Wanita itu terus mengaliri wajahnya dengan banjiran air mata kepedihan yang dirasakan seorang ibu terhadap anaknya. Riz, suara Aldi yang juga baru memasuki rumah langsung memecah suasana. Ya, ampun Riz. Jadi ini dia orangnya yang udah mecahin kaca ruang kerja kakek semalam. Aldi langsung mendudukkan dirinya di sofa berhadapan dengan Faris. Wah, gila Loris. Aldi geleng-geleng kepala tak percaya. Berisik banget sih, lo bang. Dengus Faris yang kemudian langsung beralih pandang pada sosok kakek, Dr. Ridwan dan juga Pak Tio. Pak Tio yang menunduk dengan rasa bersalahnya. Rasa bersalah karena dengan santainya telah meloloskan Faris semalam tanpa menyadari apa yang terjadi dengan cucu Big Boss-nya itu. Seharusnya Pak Tio sadar kalau saat itu Faris tengah terluka berat dengan tetesan darah di sekitar pijakannya saat itu. Tangisan Mama Adele masih memenuhi ruangan sementara Faris menunduk langsung menatap protes. Kok bisa heboh gini Ma? Gimana nggak heboh, Faris? Suara Mama Adele langsung meninggi. Kamu loncat dari jendela setinggi itu, mana luka parah lagi? Mama Adele mencebik. Kamu itu anak satu-satunya Mama. Kalau kamu kenapa-napa terus Mama gimana? Ma, aku nggak apa-apa. Lagian aku juga udah diobatin sama dokter. Faris,
Kakek yang tengah terduduk di sofa langsung menegur. Dirinya benar-benar tidak habis pikir dengan kenekatan cucunya ini. Om akan periksa lagi luka kamu. Dokter Ridwan ambil suara. Melihat darah yang bercucuran sangat banyak di sekitar rumah, sepertinya luka kamu lumayan parah. Dan, Om yakin kamu sudah banyak kehabisan darah Faris. Jadi, Om ingin agar kamu dirawat di rumah sakit. Dokter Ridwan terus memperhatikan raut wajah yang terlihat sangat tidak baik-baik saja di hadapannya. Nggak usah Om. Jangan ngebantah. Sambut kakek kemudian. Kakek memijat sebelah keningnya yang berdenyut. Jangan bikin kakek tambah pusing, kamu mau kakek jantungan mendadak. Pak, protes Mama Adele pada ucapan itu. Tadi malam, Faris memang sudah mendapatkan pengobatan dari dokter. Jelas Mami Miska. Namun benar seperti apa kata Mas Ridwan tadi, dokter tersebut tetap menyarankan Faris untuk dirawat. Luka di sebelah pinggangnya lumayan dalam, aku saja nggak habis pikir Faris bisa menahan luka separah itu. Ditambah lagi tubuhnya sangat panas pagi ini. Biar bagaimanapun semalam Faris hanya mendapatkan pengobatan seadanya. Iya Riz, abis ini langsung ke rumah sakit ya, nak. Mama Adele masih terus merasakan kepiluan dalam hatinya saat itu. Tapi, Faris, suara kakek kembali menggelegar. Jangan terus kebiasaan membantah. Lihat keadaan kamu sekarang. Seharusnya kamu mengerti kenapa kakek melakukan itu kepada kamu. Seperti apapun kakeknya marah, jujur sampai sekarang Faris tidak mengerti kenapa ia bisa dikurung seperti itu. Tentu saja jiwanya memberontak. Ia dikurung bagaikan apa saja. Ikuti perintah. Kamu harus nurut dan dirawat di rumah sakit, tambah kakek lagi. Semua yang ada di ruangan itu menegang dan bungkam oleh aura kakek. Aura tajam kakek memang sangat berpengaruh besar. Hening seketika lalu menyelimuti mereka, hanya suara isakan kecil Mama Adele yang terdengar saat itu. Terus membelai dan mencium putranya beberapa kali, itulah yang dilakukan Mama Adele sedari tadi. Sosok yang sedari tadi dilanda kekhawatiran karena gerangan yang ia cari tidak ada di sampingnya itu, kini masih mematung setelah keterkejutan yang ia dapati oleh ramai orang di hadapannya. Ia sudah mendengar semuanya dan hatinya pun terenyuh. Mata Faris bertemu dengan sorot itu. Mereka saling melempar senyum seolah dunia milik berdua. Tentu saja arah pandang Faris tersebut langsung diikuti oleh semuanya. Arah pandang yang tertuju pada sosok bangun tidur yang sedang berdiri di balik dinding tengah menyungging senyum pada bibirnya. Kakek. Begitulah Amira langsung menghadap kakek. Ia membungkukkan tubuhnya lalu memeluk laki-laki itu erat. Kakek sehat. Entah kenapa langkah pertama yang ingin ia tuju saat itu adalah kakek. Wajah dengan tampang sedang serius itu rupanya tidak membuat Amira merasa takut. Laki-laki yang menatapnya penuh kerinduan itu lalu mengangguk. Iya, kakek sehat, membalas pelukan Amira lalu mengelus-elus punggung itu. Maaf, aku nggak ada di rumah waktu kakek pulang. Aku juga minta maaf nggak izin sama kakek kalau aku pulang ke rumah. Kakek hanya bisa mengangguk dengan rasa bersalah. Rasa bersalah karena telah membiarkan Amira menderita selama ini. Kakek juga minta maaf, telah membuat kamu kesulitan. Ujar kakek tulus. Amira kemudian melepas pelukan itu sejenak. Kakek nggak bikin aku kesulitan. Lalu Amira tersenyum penuh ketulusan. Aku menyayangi kakek. Aku rindu kakek. Terima kasih karena kakek sudah memberikan kasih sayang buat aku selama ini. Walaupun awalnya aku sempat salah paham sama kakek. Ia kembali memeluk tubuh itu dengan erat. Kakek yang dulu sangat ia benci, kakek yang dulu memaksakan kehendak terhadap dirinya dan Faris, kini Amira tidak memikirkan itu lagi. Apapun itu di masa lalu kini ia sangat menyayangi kakek. Dipeluk seperti itu membuat hati kakek menjadi luluh dan merasa sejuk. Kakek juga menyayangi kamu, kamu cucu tersayang. Kamu cucu yang penurut. Kakek kembali mengelus-elus pundak Amira pelan. Untungnya Amira penurut tidak seperti Faris. Setidaknya kamu tidak membuat kepala kakek nyut-nyutan setiap hari. Semua yang ada di ruangan itu lalu tersenyum mendengar ucapan terakhir kakek. Semuanya menunduk menahan tawa.
Mereka seolah sedang tidak sadar bahwa orang yang hampir mereka tertawakan itu tengah menahan sakit yang teramat sangat. Ah! Faris mendadak kesal. Memang dia seburuk itu ya di mata kakek. Tuh, Riz dengerin, jangan bikin kakek pusing lagi loh. Aldi langsung bersuara. Sudah, Di. Dokter Ridwan menghentikan tingkah anaknya. Kamu malah lebih parah dari Faris, kapan kuliah kamu selesai? Jangan bisanya cuma ngomongin orang. Dokter berkacamata itu pun langsung memeloti putranya yang langsung terdiam seketika. Lagi-lagi semuanya tergelak oleh itu. Begitulah, suasana terasa begitu haru pagi ini bagi mereka semua. Perasaan bercampur aduk menjadi satu. Mereka saling memahami satu sama lain. Mencurahkan rasa yang ada selama ini di pagi itu. Waktu untuk mereka berdua, itulah yang dipinta Faris tadi sebelum kakek membawanya ke rumah sakit. Walau bagaimanapun ia masih takut untuk meninggalkan Amira saat ini. Ingatan Amira yang menangis tadi malam saat perempuan itu ketakutan akan ia tinggal pergi, kembali terbayang-bayang di benaknya. Amira mengusap wajah pucat itu pelan-pelan dengan jarinya. Sebenarnya hatinya saat ini sedang meringis. Namun, sekarang ia yang harus berusaha untuk kuat. Ia tidak boleh egois dengan terus menumpahkan air mata di depan Faris. Sudah cukup Faris merasakan luka akibat dirinya. Kakek mau aku dirawat di rumah sakit. Nggak lama, paling cuma sebentar. Amira yang tengah berusaha tersenyum mengangguk. Tangannya terangkat untuk mengusap kepala itu pelan-pelan. Lalu Faris kembali menatap wajah itu khawatir. Nggak apa-apa, kan? Kini tangan Faris terangkat untuk membuat tubuh mereka semakin rapat. Ia menjatuhkan kepalanya yang terasa berat di pundak Amira. Nyaman, sudah lama ia tidak seperti ini. Amira kemudian mendesah pelan namun senyuman masih tersungging di bibirnya. Nggak apa-apa. Kemudian ia menatap wajah itu dengan seksama dengan menahan perasaan sesak di dada. Maaf ya, gara-gara aku kamu jadi begini. Kini ia membalas pelukan di tubuh itu dengan hati-hati, penuh kelembutan dan perasaan kasih sayang. Lalu Faris berbisik pelan. Nggak Mir semua ini karena. Amira lalu langsung menyambar ucapan itu. Nanti di rumah sakit nurut sama dokter. Biar cepat sembuh. Telapak tangannya kembali mengusap wajah yang sedikit menjadi tirus sejak terakhir mereka bertemu waktu itu. Amira tidak terlalu memperhatikan itu semalam, namun pagi ini wajah itu terlihat jelas. Semakin tirus dan juga pucat. Tapi kamu nggak apa-apa kan, kalau aku nginep di rumah sakit. Faris semakin menyusupkan wajahnya di ceruk leher itu. Amira lagi-lagi senyum sumringah. Kan, nanti aku bisa ke sana. Aku akan rawat kamu juga nantinya, mana mau aku kalah sama perawat-perawat yang ada di rumah sakit, ucap Amira sedikit bercanda. Bagaimanapun ia harus terlihat baik-baik saja di depan Faris saat ini. Terlihat baik-baik saja namun lihatlah nafas itu terus memberat sedari tadi. Amira mendongak sejenak untuk membuang rasa tersengalnya. Ia benar-benar masih tidak percaya akan cara yang ditempuh Faris untuk menemuinya semalam. Ia sangat bersyukur saat Faris tiba tiap hadir. Namun, tatkala ia mendengar kabar mengejutkan pagi ini sedari tadi tubuhnya tidak henti-hentinya gemetar. Terima kasih ya, sudah menjadi istri yang baik. Amira lalu menyimak ucapan itu penuh haru. Ia memejamkan mata sejenak. Aku tahu kamu masih sakit hati soal Airin. Menurut Faris segala keluh kesah Amira semalam sudah membuktikan semua itu. Aku akan benar-benar memberikan dia pelajaran setelah ini, ucap Faris dengan penuh sesal. Amira kemudian menggeleng. Bukan pembahasan itu yang lebih penting baginya saat ini. Lagi pula pada dasarnya ia bukanlah wanita yang seperti itu. Sebetulnya dia tidak suka membuat masalah semakin rumit dan panjang. Nggak apa-apa aku udah ikhlasin. Sahutnya lagi. Tapi aku yakin kamu masih sakit hati. Langsung terdiamnya Amira sudah cukup memberikan jawaban untuk Faris. Ia mengangkat kepalanya lalu memperhatikan wajah itu. Biar bagaimanapun perubahan raut wajah istrinya memang sangat mudah sekali ditebak. Hening sesaat mengambil alih. Amira berujar kembali setelah itu. Tapi,
yang penting itu kamu harus sembuh. Aku lagi nggak mikirin itu sekarang. Ia menarik nafas sejenak. Maaf ya aku egois semalam. Amira kemudian mengelus pinggang yang terluka itu pelan. Faris kemudian meringis. Sakit Mir. Lirihnya pelan. Amira melepas tangannya dari pinggang Faris. Kok semalam bisa nahan? Suaranya semakin gemetar saat itu. Semalam aku mana bisa ngeluh. Faris sangat ingat suasana Amira saat itu. Bagaimana ia bisa berkelus kesah jika orang yang di hadapannya itu saja lebih butuh untuk ia perhatikan. Iya, tapi harusnya kan ngomong sama aku. Sengaja ya bikin aku merasa bersalah. Gadis itu terus memprotes. Enggak sayang. Kalau aku kehilangan kamu gimana? Akhirnya Amira melepaskan rasa yang ia tahan sedari tadi. Tapi ia merasa memang dirinya bodoh. Bisa-bisanya ia tidak sadar kalau semalam Faris sedang terluka berat. Dan, semburan itu lalu menyadarkan Faris. Mir, aku nggak bermaksud untuk membuat kamu seperti ini. Aku benar-benar hanya ingin menemui kamu saat itu. Perasaan aku nggak enak Mir. Dan, hanya dengan begitu aku bisa keluar dari rumah dan terhindar dari kakek. Biar bagaimanapun perasaan Amira sangat sensitif beberapa hari ini. Ia terus menggigit bibirnya kuat-kuat sedari tadi untuk menahan hawa kepedihan yang sepertinya akan tumpah itu. Ia lalu menarik tangan Faris pelan untuk menyentuh perutnya. Faris termangu, namun kemudian perlahan ia pun mengangkat kepalanya oleh perlakuan itu. Sorot penuh tanda tanya lalu ia berikan pada Amira. Dengan penuh gemetar perempuan itu lalu berucap pelan antara yakin atau tidak. Beberapa hari ini aku selalu ngerasa aneh. Lalu ia berpaling sejenak, entah kenapa perasaan haru tiba-tiba menyeruak begitu saja. Tubuh aku aneh, perasaan aku aneh, dan perlakuan Mami juga aneh. Seolah Mami lebih tahu segalanya tentang aku. Ia lalu meneguk ludahnya sejenak. Terus aku jadi berpikir, bagaimana kalau, entah kenapa Amira semakin gugup saat itu. Masih ada keraguan untuk mengungkap plan apa yang jadi perkiraannya. Faris semakin terperangah menatap wajah itu, dengan penuh dugaan yang sama. Mir kamu. Dek, dek, jantung keduanya seketika itu juga langsung berdegup dengan sangat kencang. Ya Tuhan, Faris benar-benar tidak bisa berkata-kata saat ini. Amira pun bahkan mengira sesuatu yang sama dengan dirinya. Seketika itu juga sesuatu mengalir ke dalam relung hatinya. Sesuatu yang tidak pernah ia rasa sebelumnya. Sadar oleh perilakunya Amira kemudian menjauhkan telapak tangan Faris dari perutnya seketika. Ada rasa malu dan juga canggung yang ia rasakan pada saat itu. Malu seolah ia sok tahu dengan keadaannya sekarang. Canggung karena tentu saja kalau dugaannya itu benar, berarti mereka berdua akan segera menyandang status baru. Lalu Mami yang tiba-tiba datang langsung memecah suasana. Wanita yang sudah rapi itu berdeham sejenak. Mami bukannya ingin mengganggu waktu kalian, ucap dengan penuh hati-hati. Dia sangat mengerti suasana di hadapannya itu. Tapi Amira, kamu harus siap-siap sayang. Mami menjeda ucapannya sejenak, seolah itu sangat berat untuk ia katakan. Mengingat keduanya baru saja bertemu semalam dan terlihat seperti belum juga merasa puas saat ini. Dan, Faris kamu harus ikut kakek ke rumah sakit, bukan? Biar bagaimanapun kamu harus dirawat, sambung Mami memberi pengertian. Saat itu di halaman rumah tempat mobil terparkir. Amira tidak mengerti akan dirinya yang terus merasa resah sedari tadi. Padahal ia sudah meyakinkan dirinya untuk memasang wajah ceria di depan Faris. Tiba-tiba hatinya tidak ingin melepas sosok itu, seolah akan pergi jauh. Melihat wajah memerah yang sudah hampir menangis itu Faris yang dibopong Pak Tio saat hendak memasuki mobil kembali berbalik. Dia benar-benar tidak tega meninggalkan Amira seperti ini. Bentar Pak, ujarnya melepas pegangan Pak Tio dan berjalan terlatih menahan sakit di tubuhnya.